Oke, ketemu lagi barengan Farid di acara podcast kita Kuatkan Iman dan Takwa. Buat sahabat kita yang masih saja stay tune dan tentu saja lagi menikmati hidangan sahurnya, edisi kali ini udah masuk ke edisi hari ke-9 Ramadan yang tentu saja insya Allah untuk acara podcast kita bakal menemani sahabat Al-Mumin semuanya sampai hari ke-20 di bulan Ramadan. Dan siapa untuk tamu kali ini atau narasumber kali ini yang sudah dihadirkan? Alhamdulillah saya sudah kedatangan tamu spesial ya, yang sudah tidak asing lagi, ada Ustadz Yudi Nopianto. Ustadz, sehat Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, ketemu lagi di podcast kita Kuatkan Iman dan Takwa Ustadz. Sebelum acaranya dimulai, saya mau menyapa dulu nih buat teman-teman yang suka stay tune atau masuk di acaranya podcast kita. Disalamin saja buat Hafidul, Fakih, Nafis, Depita, terus juga Naila, terus juga buat Hafid ya, Kemal, Zakia, Kamila, Tiara, Haikal, Ilham, Hanifah, Zain, apa kabar? Selamat pagi dan terima kasih sudah selalu stay tune di acaranya podcast kita. Oke, tidak berlama-lama lagi, ada pertanyaan juga dari sahabat kita nih. Amal penunjang ibadah saum Ramadan agar saum lebih maksimal itu apa saja nih? Kita tanyakan langsung ke Ustadz Yudi. Podcast kita tambahan penunjang ada pagi menjelang siang hari ini. Oke, silakan Ustadz. Baik, bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tim Al-Mumin Media yang telah memberikan ruang dan kesempatan untuk berbagi ilmu gitu ya, walaupun sedikit menemani sahabat Al-Mumin Media, siswa-siswi terkhusus dalam melaksanakan ibadah sahur. Baik, sebagaimana tadi pertanyaan yang sangat bagus dari sahabat Al-Mumin Media, alhamdulillah ya kita dapat melaksanakan ibadah saum Ramadan gitu. Yang mana di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita syariat saum. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah tidak asing lagi bersama kita. Tentu bagi orang-orang yang beriman, yang berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, dalam melaksanakan ibadah itu tentu ingin menjadi yang terbaik gitu ya. Itu sesuai dengan tujuan Allah menguji kita dalam surat Al-Mulk ayat 2 kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan hidup dan mati gitu ya. Di antaranya untuk menguji kita siapa yang paling baik amalnya, ahsanu amalan. Berkenaan dengan pertanyaan tadi, amalan apa yang bisa menjadi penunjang agar Ramadan ini bisa maksimal gitu ya. Tentu mungkin berpijak kepada ayat tadi, itu ada kolerasi yang sangat luar biasa. Kita menginginkan Ramadan kita menjadi maksimal, menjadi Ramadan terbaik. Tentu yang perlu diperhatikan oleh kita bukan hanya saumnya saja, bukan hanya menjauhi ucapan yang tidak bermanfaat, amal-amal yang tidak bermanfaat, apalagi sampai amal-amalan yang menjurus kepada perbuatan dosa. Di antaranya Rasulullah SAW memberikan panduan kepada kita gitu ya, sebagai teladan terbaik mengenai amal yang bisa menunjang agar saum kita itu lebih maksimal lagi. Di antaranya ini di dalam hadis muttafaqun alaih, diterima dari sahabat mulia Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi, bahkan beliau itu menjadi pelayan Nabi semenjak di Madinah sampai Rasul wafat ketika usianya dari mulai kurang lebih 10 tahun ke bawah gitu ya. Jadi sangat tahu bagaimana saumnya Nabi Muhammad SAW. Nabi memberikan nasihat kepada para sahabat, terkhusus kepada Anas bin Malik melalui sabdanya, tasaharu fa inna fis sahuri barokatan. Laksanakanlah oleh kalian sahur karena pada sahur itu terdapat keberkahan. Jadi poin utama dalam hadis tersebut, amalan penunjang yang dapat menjadi wasilah ibadah saum kita menjadi saum yang terbaik itu diantaranya tidak lupa dalam melaksanakan sahur gitu. Bahkan di sana disebutkan ada keberkahan gitu Pak Farid. Jadi bukan berarti tidak yang tidak sahur lebih kuat ya? Iya, justru dengan sahur tersebut nanti ada beberapa keberkahan-keberkahan yang dapat kita rasakan gitu ya. Apa saja keberkahannya? Kalau tadi Nabi menyebutkan dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, di antaranya di dalam
Subulus Salam, Sarah Bulughul Maram, Imam As-San'ani kurang lebih menyebutkan ada 5 bentuk keberkahan, isyarat keberkahan dalam sahur itu. Yang pertama yaitu ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi. Nabi mencontohkan, bahkan di sini Nabi memerintahkan kepada kita dengan kata kerja perintah tasaharu. Berarti di sana ada sunnah yang harus kita laksanakan, ittiba'us sunnah. Bahkan ciri orang yang mencintai Allah kan buktinya itu mengikuti sunnah Nabi, walaupun dalam pandangan segelintir orang sunnah Nabi tersebut seperti yang kecil gitu ya, tidak terlalu istimewa gitu. Jadi itu yang pertama, keberkahan dalam sahur tersebut sebagai bukti bahwa kita itu mengikuti sunnah Nabi. Yang kedua yaitu mukhalafatu ahlil kitab, agar kita berbeda dengan ahlul kitab, Pak Farid. Ahlul kitab. Ya, ahlul kitab itu kan Yahudi dan Nasrani ya. Kan dalam Quran juga disebutkan bahwasanya syariat saum itu bukan hanya bagi kita. Jadi umat-umat terdahulu termasuk ahlul kitab sama, mereka juga melaksanakan saum. Nah, di antara pembeda saum kita dengan ahlul kitab itu diantaranya dengan adanya syariat sahur itu. Sahurnya yang berbeda. Ya, dalam kalau tidak salah saya pernah baca dalam Salah Riyadus Sholihin, disebutkan bahwasanya mereka itu biasa makan sebagai permulaan untuk menguatkan saumnya itu min mansobil lail, dari pertengahan malam. Kalau kita kan dari waktu sahur gitu ya. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim, hadisnya marfu kepada Nabi, paslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aqlatus sahari. Di antara pembeda antara saum kita dengan saum ahlul kitab itu adalah makan di waktu sahur gitu. Karena banyak ya Nabi itu ingin kita berbeda dengan ahlul kitab. Baik kalau dari malam sekitar jam 12 malam ya, kalau sahur berarti mungkin jam 3 kesini ya. Ya, jam 3 jam 3 setengah 4 ya, jam 4 gitu. Itu yang kedua, Pak. Ada 5 semuanya. Yang ketiga yaitu at-taqwi biha 'alal ibadah. Dengan sahur itu sebagai penunjang untuk menguatkan ibadah yang lain. Karena kan kita ketika saum itu bukan hanya ibadah saum saja. Iya, betul. Kita masih harus sholat gitu ya, baca Quran, bahkan kan Ramadan itu kan bulan Al-Quran. Dengan beraktivitas yang lain, dengan kita sahur itu kan menguatkan kita dalam melaksanakan ibadah yang lain. Itu yang ketiga ya. Yang keempat waziyadatun nasyat, untuk menambah semangat. Nah, makanya harus lebih semangat dengan sahur itu. Kalau di motor itu bensinnya mungkin ya yang membuat kita semangat dalam beraktivitas gitu. Bahkan kalau saya lihat di kelas ada anak yang murung ketika sahur, terlihat agak semangat, boleh jadi itu tidak sahur mungkin. Bisa jadi tidak sahur. Makanya kita atau tidur juga. Sahurnya terlalu banyak. Atau sahurnya terlalu banyak. Makanya kita harus proporsional saja ya. Sesuai kebutuhan. Kita yang tahu kebutuhan diri kita, gitu ya. Jadi yang keempat, dengan sahur itu menguatkan atau membuat kita semangat dalam beraktivitas gitu ya. Terakhir yang kelima. Yang kelima nih. Watasabubu lisodaqoh ala man sa'ala waqta syahri. Sebagai peluang sedekah kepada orang yang membutuhkan di waktu sahur. Gitu ya. Peluang sedekah kepada orang yang membutuhkan di waktu sahur. Jadi gini maksudnya ya. Ini gambaran sederhana. Mungkin di rumah kita boleh jadi serba ada. Makanan mudah, minuman mudah. Tapi tetangga kita belum tentu gitu ya. Betul, dengan kita bangun bersama-sama di waktu sahur gitu ya. Nilai rasa sosial kita mungkin bisa lebih terbangun gitu ya. Kita bisa mengetuk pintu tetangga kita, melihat boleh jadi tidak ada makanan sedikit pun pada rumah mereka. Bisa jadi gitu ya. Bisa jadi dan mungkin gitu ya. Sangat mungkin. Dengan sahur itu kata Imam As-San'ani, watasabubu lisodaqoh, menjadi peluang untuk bersedekah. Alaman sa'ala waqta syahri, kepada orang yang membutuhkan, yang meminta di waktu sahur. Mungkin itu ada 5 bentuk keberkahan sahur di bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lainnya ya. Ini sahur secara umum ketika kita melaksanakan sahur. Bukan hanya sahur Ramadan saja. Ya, jadi ketika melaksanakan sahur untuk saum, 5 bentuk keberkahan ini dapat kita rasakan. Ya, luar biasa gitu keberkahannya ya, sahabat Al-Mumin. Sudah 10 menit dan waktunya sudah habis ya. Insya Allah nanti saya ketuk pintunya Pak Usman ya. Tuk Pak Usman, sahur enggak? Nah itu. Bisa kita nawan. Bisa kita nawan. Ada apa? Ini. Tapi tentu dalam hadis yang lain mungkin ini sedikit ya, saya lupa. Rasul pernah menyampaikan kepada kita, fala tad'uhu, jangan sampai kita meninggalkan sahur. Walau an yatajarra'a
ahadukum jur'atan min ma'in, walaupun hanya dengan seteguk air. Jadi jangan kalau kita ditakdirkan tidak ada apa-apa di rumah gitu ya, tetangga nu ingat ya. Aya cai hungkul nya tapi jeung cai lah teu naon. Ya, tetangga udah ingat sudah aduh tidak. Ya, itu mungkin ya. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan Kang Ustad? Dalam lanjutan hadis itu fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin, karena Allah dan malaikat itu bersolawat kepada orang yang sahur. Maksudnya mencurahkan rahmat, menunjukkan keridoannya kepada orang yang sahur. Luar biasa ya. Jadi sudah jelas ya betapa pentingnya yang namanya sahur di saum itu ya. Nah, mudah-mudahan semuanya sudah melaksanakan sahur dan ada keberkahan di balik sahur sahabat Almin semuanya. Oke, mungkin segitu aja untuk edisinya hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan sehat walafiat, tetap menjalankan sahurnya dan tetap menjalankan saum Ramadannya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.